Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Islami? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dengan rahmat-Nya. Tapi sebelum menyaksikan tayangan ini, bagi sahabat Islami yang belum subscribe dulu ya. Like, share, dan nyalakan tombol loncengnya supaya sahabat Islami dapat notifikasi video terbaru dari Islami Nusantara. Selamat menyaksikan. Kisah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dajjal adalah bencana terbesar umat manusia di akhir zaman. Mengapa demikian? Karena Dajjal akan datang ke dunia dengan membawa berbagai macam fitnah dan akan menyesatkan manusia hingga benar-benar tersesat. Dajjal sebenarnya sudah ada, namun hingga kini Allah belum mengizinkan Dajjal untuk muncul ke hadapan manusia. Namun hingga kini Allah belum mengizinkan Dajjal untuk muncul ke hadapan kita. Namun jika sudah waktunya nanti, Dajjal pasti akan muncul dengan membawa berbagai macam fitnah akhir zaman. Dikisahkan bahwa ada salah seorang lelaki sahabat Rasulullah yang pernah melihat wujud asli dan bertemu dengan Dajjal. Dalam sebuah hadis sahih, riwayat Imam Muslim terangkan, pada suatu hari setelah sholat berjamaah, Rasulullah menahan para sahabat dan berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku mengumpulkan kalian bukanlah untuk suatu kabar gembira atau kabar buruk, akan tetapi aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dahulunya seorang laki-laki pemeluk agama Nasrani, kini telah memeluk Islam dan membaiatku. Ia telah berkata kepadaku dengan suatu perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian tentang Masihid Dajjal." Lalu beliau menceritakan pengalaman Tamim Ad-Dari tersebut. Ia mengisahkan perjalanannya kepadaku, bahwa ia berlayar dengan sebuah kapal laut bersama 30 orang laki-laki dari kabilah Lakam dan Judzam. Kemudian mereka terombang-ambing oleh ombak selama 1 bulan, hingga mereka terdampar di sebuah pulau di tengah laut, di daerah tempat terbenamnya matahari. Lalu mereka duduk istirahat di suatu tempat yang terletak sangat dekat dengan kapal. Setelah itu mereka masuk ke dalam pulau tersebut, lalu mereka bertemu dengan seekor binatang yang berbulu lebat, sehingga mereka tidak dapat memperkirakan mana ekornya dan mana kepalanya karena tertutup oleh bulunya yang terlalu banyak. Mereka berkata, "Celakalah, dari jenis apakah kamu ini?" Ia menjawab, "Saya adalah Al-Jassasah." Mereka bertanya, "Apakah Al-Jassasah itu?" Tanpa menjawab, ia berkata, "Wahai orang-orang, pergilah kalian kepada seorang lelaki yang berada di biara itu. Sesungguhnya ia sangat ingin mendengarkan berita-berita dari kalian." Tamim Ad-Dari berkata, "Ketika ia telah menjelaskan kepada kami tentang laki-laki itu, kami pun terkejut karena kami mengira bahwa ia adalah setan. Lalu kami segera berangkat sehingga kami memasuki biara tersebut. Di sana terdapat seorang manusia yang paling besar, yang belum pernah kami lihat, dalam keadaan terikat sangat kuat. Kedua tangannya terikat ke pundaknya, serta antara 2 lutut dan kedua mata kakinya terbelenggu dengan besi. Kami berkata, 'Celakalah, siapakah kamu ini?' Ia menjawab, 'Takdir telah menentukan bahwa kalian akan menyampaikan kabar-kabar kepadaku. Maka kabarkanlah kepadaku siapakah kalian ini.' Mereka menjawab, 'Kami adalah orang-orang Arab yang berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami menghadapi sebuah laut yang mengguncang, lalu kami terombang-ambing di tengah laut selama 1 bulan, dan terdamparlah kami di pulau ini. Lalu kami duduk di tempat yang terdekat dengan kapal, kemudian kami masuk pulau ini. Maka kami bertemu dengan seekor binatang yang sangat banyak bulunya.
yang tidak dapat diperkirakan mana ekor dan mana kepalanya karena banyak bulunya. Maka kami berkata, celakalah, apakah kamu ini? Ia menjawab, aku adalah Al-Jasasah. Tanpa menjawab ia berkata, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di biara itu. Sesungguhnya ia sangat ingin mendengarkan berita-berita yang kalian bawa. Lalu kami segera menuju tempat kamu ini, dan kami terkejut bercampur takut karena mengira bahwa kamu ini adalah setan. Ia, laki-laki besar yang terikat itu berkata, beritakanlah kepada saya tentang pohon-pohon kurma yang ada di daerah Baisan. Kami berkata, apa yang ingin kamu ketahui tentangnya? Ia berkata, saya menanyakan apakah pohon-pohon kurma itu berbuah? Kami menjawab, ya. Ia berkata, adapun pohon-pohon kurma itu, maka ia sebentar lagi hampir saja tidak akan berbuah lagi. Kemudian ia berkata lagi, beritakanlah kepadaku tentang danau Tiberia. Mereka berkata, apa yang ingin kamu ketahui tentangnya? Ia bertanya, apakah ia tetap berair? Kami menjawab, ya. Ia berkata, adapun airnya, maka ia sebentar lagi hampir saja akan habis. Kemudian ia berkata lagi, beritakanlah kepada saya tentang mata air Zugar. Mereka menjawab, apa yang ingin kamu ketahui tentangnya? Ia bertanya, apakah di sana masih ada air dan penduduk di sana masih bertani dengan menggunakan air dari mata air Zugar itu? Kami menjawab, benar, ia berair banyak dan penduduknya bertani dari mata air itu. Lalu ia berkata lagi, beritakanlah kepadaku tentang nabi yang ummi, apa sajakah yang sudah ia perbuat? Mereka menjawab, dia telah keluar dari Mekah menuju Madinah. Lalu ia bertanya, apakah ia diperangi oleh orang-orang Arab? Kami menjawab, ya. Ia bertanya, apakah yang ia lakukan terhadap mereka? Maka kami memberitahukan kepadanya bahwa ia, nabi itu, telah menundukkan orang-orang Arab yang bersama dengannya dan mereka menaatinya. Lalu ia berkata, apakah itu semua telah terjadi? Kami menjawab, ya. Ia berkata, sesungguhnya adalah lebih baik bagi mereka untuk menaatinya, dan sungguh aku akan mengatakan kepada kalian tentang diriku. Aku adalah Masihid Dajjal, dan sesungguhnya aku hampir saja diizinkan untuk keluar. Maka aku akan keluar dan berjalan di muka bumi, dan tidak ada satupun kampung atau negeri kecuali aku memasukinya dalam waktu 40 malam, selain Mekah dan Taibah. Kedua negeri itu terlarang bagiku. Setiap kali aku ingin memasuki salah satu dari negeri itu, maka aku dihadang oleh malaikat yang di tangannya ada pedang berkilau dan sangat tajam untuk menghambatku dari kedua negeri tersebut. Dan di setiap celahnya terdapat malaikat yang menjaganya. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas memberi beberapa petunjuk, yakni pertama, Dajjal tinggal di sebuah pulau. Kedua, dan letak pulau tersebut berjarak 30 hari perjalanan dengan berlayar dari Syria. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bahwa Dajjal sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, namun Allah belum mengizinkannya untuk keluar. Ia akan keluar jika Allah telah mengizinkan dan akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat Islami, itulah cerita mengenai Tamim Ad-Dari yang bertemu dengan Dajjal di sebuah pulau. Mudah-mudahan kita semua dijaga dari fitnah Dajjal tersebut. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.